Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sani Soliah. Saya mahasiswi kelas 4 APBSI Virtual Universitas Sri Majalengka. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah BIPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga. Keluarga di Indonesia merupakan unit sosial terkecil yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Umumnya, keluarga terdiri dari keluarga inti, tapi bisa menyebar luas menjadi keluarga yang besar. Adapun beberapa hal yang ingin saya jelaskan mengenai keluarga di Indonesia. Yang pertama ada jenis keluarga, yang kedua ada anggota keluarga beserta perannya, dan yang ketiga ada nilai yang dijunjung dalam keluarga. Nah, yang pertama ada jenis-jenis keluarga. Jadi, jenis-jenis keluarga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keluarga inti atau bisa disebut dengan nuclear family yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, adapun keluarga besar atau extended family yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya yang sering berinteraksi dengan kita. Nah, yang kedua mungkin ada anggota keluarga beserta perannya. Yang pertama ada ayah. Ayah merupakan seorang kepala keluarga yang berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan pembimbing beserta pelindung bagi keluarganya. Yang kedua ada ibu. Ibu merupakan sosok yang selalu mengelola rumah tangga, terus merawat dan mendidik anak-anaknya, kemudian selalu menjadi penengah bagi keluarganya, dan mungkin seorang ibu juga di Indonesia sering ada yang membantu untuk mencari ekonomi keluarga. Yang ketiga ada anak. Anak mungkin berperan sebagai yang tugas seorang anak yaitu belajar, kadang membantu orang tuanya sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam budaya Indonesia, anak diharapkan untuk berbakti kepada orang tua dan menjaga orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Kemudian ada bibi dan paman. Nah, untuk bibi dan paman dalam tradisi komunal biasanya ketika orang tua dari seorang anak meninggal, biasanya bibi dan paman juga akan dianggap menjadi orang tua kedua setelah orang tua aslinya meninggal. Itu mungkin peran paman, bibi, juga sepupu yang ada di Indonesia. Yang keempat ada kakek dan nenek dalam keluarga besar ya. Jadi dalam keluarga besar nenek dan kakek berperan sebagai sumber penasihat, sebagai penjaga nilai-nilai tradisi dan adat. Kemudian suka membantu mengurus cucu ketika anaknya lagi sibuk. Itu kebiasaan kakek dan nenek yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga mungkin ada nilai-nilai yang dijunjung dalam berkeluarga. Yang pertama ada gotong royong. Biasanya kita sebagai anggota keluarga suka saling bekerja, saling membantu, terus bekerja sama, dan ada tanggung jawab. Jadi setiap anggota pasti punya peran tanggung jawabnya masing-masing. Hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang juga kekompakan harus ada dalam satu keluarga. Jadi kesimpulannya, keluarga di Indonesia adalah tempat di mana kita akan belajar agama, belajar budaya, belajar kehidupan, dan yang intinya belajar sopan santun. Jadi, keluarga yang kuat akan menciptakan masyarakat yang kuat pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.